Tadi bagian yang sini kan agak sedikit bermasalah jadi coba. Oh iya. Siap. Oh, udah mulai Pak? Udah mulai Pak. Oh siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi. wabarakatuh. Nah, dalam pembahasan kita kali ini dari pembahasan sebelumnya udah banyak kita ya. Ya. Dari dalil, dari pembukaannya, dari Hukum-hukum. banyak lah hukum-hukum bla 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 ya. Sekarang kita mau bahas apa sih, Bung? Kita mau membahas pembagian warisan bagi ahli waris anak perempuan. Oh iya, anak perempuan nih. Ya, Seru kayaknya ya. seru. Mau langsung mulai nggak nih? Langsung aja. Penonton penasaran? Kayaknya penasaran banget nih. Pasti. Langsung kita mulai. Pembagian ahli waris anak perempuan. Check it out. Anak perempuan ada 3 bagian, Bung Hamid. Oh, apa aja tuh? Nah, di sini kita bisa lihat di layar saja. Bagian anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih, mereka mendapat 2/3 bagian. Dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki mendapatkan yang namanya asobah bil goir. Bentar. Jadi tadi pertama diulang dulu nih. Ya. Ada setengah, ada 2/3, 2/3. sama ada asobah. Ya, Ini asobah seriusan nih, Bang. ya serius. Soalnya kan kalau perempuan itu bukan dapat furud, tapi bukan anak laki-laki dapatnya asobah. Tapi ini anak perempuan kok bisa dapat asobah? Karena dari sananya sudah seperti itu. Oh, oke. Ya. Berarti pembahasan lebih lanjutnya biar seru nanti nih. Ya, Oke. Coba kita ulang lagi deh, kita rinci. Tadi anak perempuan tuh dapat Setengah. Yang pertama, apabila anak perempuan ini tunggal tanpa jumlahnya tunggal, terus tidak ada anak laki-lakinya. berarti ada keluarga sakinah mawaddah warahmah nih ceritanya nih. Ya. Terus mereka tuh punya anak cuman 1, perempuan doang. Ya, Kalau nanti semisal salah satu dari kedua orang tuanya wafat, berarti anak ini dapat setengah. ya, Oh, begitu. Terus yang benar sekali. 2/3 gimana tuh 2/3, Bang? Kalau yang 2/3, apabila anak perempuan dimulai dari 2 ya. Kan kalau dalam bahasa Arab jamak itu mulainya 3. Tapi ini terkhusus karena di sini anak perempuan dimulai dari 2 atau lebih bisa mendapat 2/3 tanpa anak laki-laki. Oh, begitu. Ya. Yang aswabil goir nih. Kayaknya penonton tadi tuh sempat bingung sebenarnya. Walaupun aneh yang nanya, aneh tahu. Biar kaget aja gitu. Nah, mau ente jelasin apa aneh nih, Bang? Aneh aja. Mau ente jelasin aswabil goir nih? Maksudnya anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan. Iya. Oh, berarti simpel doang ya? Iya. Kalau misalnya anak laki-lakinya 1, anak perempuannya 3, tetap juga jadi asobah tuh. Iya, tetap. Oh, begitu tuh penonton, jangan lupa. Tapi gini nih. Yaudah, ini baru pembahasan umum. Iya. Kira-kira penonton ngerti ini belum, Bang? Kayaknya belum ngerti, Bung. Berarti kita perlu kasih contoh nggak nih, Bang Hamdan? Harus. Harus ya? Ya. Mulai dari yang mana dulu? Mulai dari pembagian setengah dulu. Oke. Pembagian setengah dengan contohnya. Pembagian setengah dan contohnya, semisalnya ahli waris si mayit meninggalkan istri, anak perempuan dan paman. Nah, di sini kita bisa lihat pembagian istri 1/8 itu. Kenapa? Karena udah memiliki seorang anak. Kalau istri gak punya anak berarti berapa? 1/4. Nah, penonton paham gak tuh kenapa istri dapat 1/8 1/4? Tonton podcast yang lain makanya. Lanjut dulu, Bang. Nah, dan di sini kita bisa lihat anak perempuan mendapat setengah dan paman mendapatkan asobah.
Langsung aja ya kayaknya Bung Hamid. Langsung aja langsung lah. ke asul masalahnya. Asul masalah. Nah, di sini kita bisa lihat KPK dari ketiganya yaitu 8. 8 dari bagian istri ya. 8 dikali 1/8 mendapat 1 bagian. Ya. Dan anak perempuan mendapat 8 dibagi 2 setengah yaitu 4 bagian. Terus? Nah, kita bisa hitung nih dari total 5. Nah, berarti sisanya itu ada 3 bagian. 3 bagian ini yaitu untuk pamannya. Coba lanjut dulu deh, kita kasih contoh hartanya lah gimana? Semisalnya si mayit meninggalkan harta sebanyak 80 juta Bung Hamid. Nah, langsung aja masuk ke pembagiannya. Istri mendapatkan 1 bagian. Juta. Nah, 1 bagian berarti 1 bagian itu 10 juta itu. 10 juta. Nah, kalau si anak perempuan mendapatkan setengah dari 8 yaitu 4 yaitu 40 juta. Kalau yang terakhir tadi asobah sisa berarti paman mendapatkan 3 bagian dan bagiannya yaitu 30 juta. dari hasil tadi 10 tambah 40 nanti 80 dikurangi tadi itu. Ya. Hasilnya jadi 30 juta. Ya, benar sekali. Ini baru setengah nih, pembagian setengah. Masih ada 2 lagi ya? 2 lagi. Nah, penonton masih ingat 2 lagi apa? Betul banget, 2/3 sama asobah Bil Goyir. Lanjut aja dah ya Bang ya. Ya. Kita lanjut ke yang bagian kedua, pembagian ahli waris anak perempuan 2/3. Nah, di sini bisa kita lihat contoh kasus pembagian 2/3. Apabila si mayit meninggalkan suami, 2 anak perempuan dan paman. Nah, kita lihat asul masalahnya ini ada 12 dan si suami mendapat 1/4. Karena kenapa? Karena dia memiliki anak perempuan tersebut. Kalau dia nggak punya anak dapatnya Setengah ya? Iya. Ya oke lah, oke paham. Kalau dikasih tahu ngomong lagi kayaknya kesel penonton. Iya, penonton kayaknya kesel. Yuk lanjut dulu. Dan yang kedua yaitu 2 anak perempuan bisa mendapat 2/3. Nah, 2/3. ini nih intinya ini. Karena jumlahnya 2 atau lebih. Nah, dan yang terakhir paman mendapatkan asobah. Ya. Oh iya sebentar. Ini kan ada 1/4 sama 2/3, makanya tadi asal masalahnya jadi 12 ya? Ya. Nah, tadi lupa kebahas nih. Kalau anak perempuannya kan 2 tuh dapatnya 2/3. Iya. Kalau anak perempuannya lebih dari 2 kan tetap 2/3. Ya. Itu berarti nanti misal ada 4 anak perempuan nih. Itu 4 anaknya itu dijadiin 2/3 gitu. Iya. Tetap dibagi 4 orang. Iya. Oh, hebat juga. Kasihan sih sedikit tapi ya sudahlah. Iya. Apa dikata ya penonton ya. Udah, lanjutin ya Bang. Lanjut Dulu lah Bang. Nah, kita bisa lihat KPK-nya di sini 12 ya hasil masalahnya. 12 dibagi 1/4 yaitu mendapat 3 bagian. Suami mendapat 3 bagian. Ini dibagi apa dikali Bang? Maksudnya dikali. Oh Bang. dikali, kira ini bagi. Iya Mak. Kurang fokus. Dilanjut 2 anak perempuan mendapat bagian 2/3. Terus kita kalikan dengan 12 yaitu 8 bagian. 8 bagian. Dan sisanya paman mendapat 1 bagian. Iya, kasihan banget nih si paman nih. Iya, pamit. Ya udah, kita kasih contoh hartanya dulu dah. Yang gampang-gampang. Contoh hartanya di sini bisa kita lihat. Semisalnya si mayit meninggalkan harta warisnya sebanyak 12 juta. Suami mendapat 3 bagian yaitu 3 juta. Dan si anak perempuan yang jumlahnya 2 atau lebih mendapat 8 bagian yaitu 8 juta. Dan paman sisanya mendapat 1 bagian yaitu 1 juta. Nah, udah jelas banget pasti ini ya Ya. penonton.
Sekarang tinggal pembagian terakhir. Kayaknya pembagian terakhir biar aneh aja dah yang jelasin dah. Boleh nggak nih Bang? Boleh, silakan Bang Hamid. Nah, Bang Hamdan baik banget. Sekarang penonton pasti masih ingat pembagian yang paling unik dari anak perempuan yaitu asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Seperti yang tadi disebutkan sama Bang Hamdan di awal, kalau asobah bil ghair itu kalau anak perempuan sama anak laki campur gitu ya. Iya. Nah, sama kayak di contoh bisa dilihat. Kita cerita dulu biar seru kayaknya. Iya. Pada suatu hari jauh di pegunungan, di kaki gunung, tinggal sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun apa dikata takdir berkata lain, sang istri pergi meninggalkan keluarga mereka, yang meninggalkan seorang suami dan juga 2 orang anak. Berbedanya dengan kasus yang tadi, anak tersebut ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Nah, lalu pihak KUA yang pergi ke rumah tersebut memutuskan untuk membagi ahli waris mereka. Nah, dipelajarilah ilmu faraid di situ. Kita cari dari sang suami. Sang suami ketika memiliki anak mendapatkan berapa Bang Fari? 1 bagian. 1/4. 1/4 itu Mas. kali maksudnya. Nah, suami mendapatkan 1/4. Lalu seperti tadi yang dibilang pembagian asobah bil ghair, maka di sini anak perempuan dan anak laki-laki dijadikan 1, yaitu asobah. Maka langsung kita cari saja KPK-nya yang gampang, yaitu 4. Karena asobah tidak bisa dicari KPK-nya. Betul bukan Bang? Betul. Betul banget lah. Betul banget. Nah, akhirnya kita cari 4, lalu dikalikan dengan 1/4 bagian suami, hasilnya adalah 1. Dan sisanya adalah 3. Selesai belum Bang? Belum sampai situ. Oh, kalau nggak salah di Quran surat An-Nisa ayat 11 tuh kayak gimana sih? Bacain nih ayatnya. Bacain lah. Coba bacain gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Shadaqallahul azim. Nah, penonton yang budiman, tadi udah dibaca ini Quran surat An-Nisa ayat 11. Yang perlu kita garis bawahin itu di bagian lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, di bagian situ menjelaskan bagian laki-laki itu ya 2 dari bagian perempuan. Makanya dari hasil tadi asobah itu kan ada sisa 3, maka kita bagi lagi nih, anak perempuannya dapat 1, anak laki-lakinya dapat 2. Biar gampang ya, nih Bang Hamdan ya, biar penonton makin paham. Kita jadiin aja ada harta aslinya. Yang pertama tadi asal masalahnya 4, kita ambil 40 juta aja deh, biar gampang. 40 juta. Nah, bagian suami jelas cuma dapat 1. Akhirnya yang suami mendapatkan 10 juta. Nah, tadi kan ada asobahnya anak perempuan sama anak laki-laki, tapi kita bahas lagi mithlu hadzil unthayain. Makanya si anak perempuannya dapat 10 juta, anak laki-lakinya dapat 20 juta. Nah, kurang lebih begitu penonton budiman. Nah, ya gimana lagi sih, ya udah selesai sih ya. Pembahasan kita kayaknya nggak ada yang dibahas lagi nih. Udah selesai. Tapi mungkin biar makin paham penonton, kita kasih review dulu deh sekali. Boleh? Mau denger nggak penonton? Mau ya? Ya udah, kita langsung ke review dulu deh terakhiran. Langsung. Yang di sini anak perempuan mendapat 3 bagian. 3 bagian. Ingat 3 bagian. Apa yang pertama, Bung? Yang pertama mendapatkan setengah. 2/3. Dan asobah bil ghair. Nah, ulang lagi. Dapat setengah karena apa nih? Karena di sini kasusnya anak perempuan nih tunggal, tidak ada anak laki-laki. Intinya dia anak tunggal, anak satu-satunya pokoknya kan. Terus yang kedua, kalau dia yang 2/3 tadi 2/3 anak perempuan mempunyai jumlah 2 atau lebih. Itu intinya, tapi nggak ada laki-laki kan di situ? Tidak ada laki-laki. Kalau ada laki-laki dia jadi masuk ke bagian yang ketiga. Tadi apa tuh Bang? Asobah bil ghair. Nah, kalau buat contoh-contohnya masih bingung, tinggal nanti ketik aja waktu di bawah tuh, pindah-pindahin waktunya kemana biar bisa dilihat contohnya. Nah, kiranya udah cukup belum sih Bang? Kayaknya udah cukup. Tapi sebelum kita tutup,
kita kasih wejangan dulu Bang Hamid. Oh, mau dikasih wejangan dulu? Ya harus. Aduh, ini Bang Hamdan mau ngasih wejangan. Oke, kita dengerin dulu penonton. Bismillah. Tidak perlu haus dengan perhatian, hauslah dengan keilmuan, karena perhatian hanya menambah semua keinginan, dan keilmuan yang menutup semua keinginan. Masya Allah, ini Bang Hamdan keren banget ya Bang. Ya udah, mungkin kita cukupkan dulu ya Bang Hamdan. Ya udah, sekian dari kami podcast Fahima. Saya Abang Hamid. Saya Abang Hamdan. Kami berdua calon suami idaman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.